KLIK, Korean e-learning improvement cooperation. Halo, perkenalkan, saya Agustina Rahmawati. Saya adalah pengampu pelajaran IPS di SMP Taman Siswa Kemayoran. Pada video kali ini, saya akan berbagi praktik baik dalam pembelajaran berdiferensiasi berbasis digital penggunaan platform Weigrun dan robot hamster. Penggunaan Weigrun saya pilih karena sekolah kami tidak memperbolehkan siswa membawa HP, sehingga dalam pembelajaran akan menggunakan satu HP. Selain itu, penggunaan robot hamster saya pilih karena mendukung gaya belajar kinestetik yang sudah saya tuangkan ke dalam modul ajar, dan juga mendukung pemecahan masalah dan keterampilan berpikir siswa secara sistematis yang merupakan tujuan akhir dalam kurikulum Merdeka. Ayo ikuti saya di dalam kelas. Pendahuluan, apersepsi. Pada praktik baik dalam pembelajaran ini, kegiatan awal yang dilakukan adalah apersepsi. Apersepsi sangat penting dilakukan karena dapat membangkitkan minat dan rasa ingin tahu, memberi konteks agar pembelajaran bermakna, sebagai asesmen awal informal, serta mempersiapkan peta pikiran untuk materi baru. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Memberi salam. Salam semuanya, gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Udah sarapan semua? Sudah. Ya, memang penting ya sarapan ya, jadi sebelum belajar alhamdulillahnya kalau kita sarapan dulu. Ibu absen dulu ya. Lucky, Elangga, Ayo dulu. Kayla Adila. Di sini ada yang tidak masuk? Nggak ada, masuk semuanya. Ya, dulu. Oke, kita mulai belajar ya. Materinya adalah perubahan sosial. Sebelum memulai, Ibu akan menjelaskan dulu tujuan pembelajarannya kepada anak-anak Ibu di sini. Sudah kelihatan di layar ya? Nah, perubahan sosial. Kemudian tujuan pembelajarannya ada 4. Memahami konsep. Jadi kamu setelah belajar perubahan sosial diharapkan bisa menjelaskan apa itu pengertian perubahan sosial. Yang kedua, mengidentifikasi bentuk-bentuk perubahan sosial. Perubahan sosial itu ada 8. Ibu harap nanti kalian juga sudah paham apa itu perubahan sosial yang ada 8 macam itu ya. Yang ketiga adalah menganalisis faktor pendorong dan faktor penghambat. Yang keempat adalah mengkomunikasikan hasil analisis. Nah, pada pembelajaran hari ini Ibu akan menggunakan robot hamster sebagai media pembelajaran ya. Nanti Ibu akan memberikan kalian soal, kemudian nanti kalian akan menjawab soal tersebut, tetapi soal tersebut nanti ditunjuk dulu dengan robot ini ya. Jadi nanti silakan, ini sudah berkelompok, sudah Ibu bagi menjadi beberapa kelompok di kelas ini. Masing-masing orang atau siswa dalam kelompok itu punya perannya masing-masing. Nanti ada satu orang yang mengoperasikan robot, ada yang menulis di LKPD, ada yang mempresentasikan hasil diskusinya. Paham? Paham. Ya. Kemudian di akhir pembelajaran Ibu juga akan menggunakan playground. Nanti akan ada pertanyaan yang kalian jawab menggunakan kertas barcode ini. Oke? Ya, sebelum mulai ke pembelajaran, Ibu mempunyai sebuah pertanyaan.
perkembangan zaman yang sudah berbeda. Wah, bagus sekali ya, perkembangan zaman yang sudah berbeda. Robot hamster dijalankan pada papan simulasi yang dibagi menjadi beberapa pos yang mewakili kelompok. Pergerakan robot dari satu pos ke pos lain digunakan sebagai representasi visual kinestetik. Dari proses penyebaran atau difusi suatu perubahan, misalnya penyebaran informasi, teknologi, atau nilai baru dalam masyarakat, kecepatan dan pola lintasan robot dapat divariasikan untuk menggambarkan perubahan sosial yang berlangsung cepat, revolusi maupun bertahap evolusi. Pertanyaan dari kelompok 2. Cerita kasus. Dahulu warga desa Sukamaju menjual hasil panen dengan cara ditukar atau barter langsung di pasar desa. Kini hampir seluruh warga menjual hasil panennya secara daring melalui aplikasi jual beli di ponsel, dan pembayaran dilakukan lewat dompet digital. Nah, terus pertanyaannya yang A, menurutmu apakah peristiwa di desa Sukamaju termasuk contoh perubahan sosial? Jelaskan alasanmu berdasarkan pengertian perubahan sosial. Ya. Nija memilih nomor 2 untuk kelompok ini? Iya. Oke, coba dibacakan. Nomor 2 untuk kelompok 2. Apakah soalnya, Nija? Pemerintah desa merancang dan melaksanakan program Ya, baik anak-anak, ini kelompok 1 sudah berdiskusi. Mari kita dengarkan apa hasil diskusinya. Selamat kelompok 1. Nomor 1, pertanyaannya, menurutmu apakah peristiwa di desa Sukamaju termasuk contoh perubahan sosial? Jelaskan alasanmu berdasarkan pengertian perubahan sosial. Jawaban dari kelompok kami adalah iya, karena adanya perubahan pada bidang teknologi di mana penjualan awalnya menggunakan cara manual dan berubah menggunakan HP. Ya, bagus. Ada yang perhatikan ya, sekarang kelompok 2 yang akan mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 2. Tadi saya mau disuruh jawab soal mengelompokkan soal yang tadi dibacakan. Nah, peristiwa yang pertama tuh evolusi, yang kedua revolusi. Apakah ada yang mau bertanya? Tapi sebelum itu apakah betul jawabannya? Betul. Pemilihan Wayground sebagai media asesmen sumatif didasarkan pada kemampuannya membangun suasana kuis yang interaktif dan menyenangkan, sehingga proses evaluasi tidak terasa membebani peserta didik serta partisipasi merata di seluruh kelas. Jawab dengan mengangkat barcode-nya. Peserta didik dan guru melakukan refleksi di akhir pembelajaran guna memberi umpan balik untuk tindak lanjut pembelajaran dan menjadi penutup pembelajaran yang bermakna. Alia, boleh silakan Alia. Pembelajaran seru, asik karena lebih unik juga, bisa mudah dipahami apalagi menggunakan robot yang dimana ini kurikulum baru jadi bisa lebih dipahami lagi gitu. Justru dikasih prakteknya langsung. Tepuk tangan. Dari seseorang yang dia mungkin memiliki kebiasaan, lalu
kebiasaan tersebut tuh diturunkan kepada keturunannya atau mungkin disebarkan ke orang lain? Pertanyaan dari Kayla, jawaban dari Kayla sama Erlangga cukup bagus ya. Dari tepuk tangan. Sebelum kita akhiri pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Silakan yang mau memimpin doa. Erlangga, bakal ya, silakan Erlangga. Baik teman-teman semua, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa terbaik. Selesai. Ya, untuk pembelajaran minggu depan kita bertemu lagi dengan IPS. Materinya itu adalah modernisasi dan globalisasi ya. Jadi silakan di rumah sembari menunggu waktunya kamu bersantai sambil membaca materi yang akan kita pelajari minggu depan ya. Globalisasi dan modernisasi. Terima kasih.